Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Lili Cahya Aulia Putri Perdana dengan NPM 211000029. Saya dari kelas A, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai subjek hukum internasional. Sebelum saya memaparkan tentang subjek hukum internasional, saya akan membahas tentang pengertian hukum internasional terlebih dahulu. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.G. Streck. Pengertian hukum internasional menurut J.G. Streck adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga yang pertama, aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu. Dan yang kedua, aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Yang kedua, menurut Rebecca M. Welles, pengertian hukum internasional menurut Rebecca Welles adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional. Misalnya, organisasi internasional dan para individu dalam hubungan satu sama lain. Yang ketiga, menurut F. Sugeng Istanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Yang terakhir, menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Setelah membahas mengenai pengertian hukum internasional menurut para ahli, saya akan berlanjut kepada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional ini ada 6, yang saya bahas ini ada 6. Yang pertama, negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi nasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya PBB.
Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contohnya IMF. Kemudian organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global, contohnya ASEAN. Dan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya NAFTA. Yang ketiga yaitu subjek hukum internasional. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Yang keempat, subjek hukumnya yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada tahun 1929. Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara Kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci atau Holy See sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo pada tahun 1933, yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, yang pertama, memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang. Yang kedua, memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar atau 0,44 km yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Yang ketiga, terdapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus atau kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, serta memiliki kepastian untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Dalam hal lain, selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention on Diplomatic Relations. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties atau WOIP dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Subjek hukum internasional yang kelima yaitu pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem atau ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Subjek hukum internasional yang keenam yaitu individu.
diterangkan oleh Muchtar Kusumaatmadja dalam Perjanjian Versailles tahun 1919. Terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Individu bisa menjadi subjek hukum internasional dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam Mahkamah Peradilan Nuremberg dan Tokyo yang meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional pada individu. Sekian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan yang tadi saya bahas bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.